ibaratnya bumi ini berputar 12 mil per detik. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berputar pada porosnya, dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk memutar dan menggerakkan satu makhluk yang begitu besar dengan kecepatan yang luar biasa. Maka sebagai orang yang beriman, apalagi di zaman yang sudah sangat modern dan canggih ini, kita sudah bisa membuktikan bahwa fenomena alam gerhana bulan ini bukan dikarenakan adanya makhluk yang kemudian dipercaya menelan bulan sebagaimana sebagian orang menganggap demikian. Ada juga yang beranggapan bahwa terjadinya gerhana bulan karena hidup dan matinya seseorang, atau dengan alasan-alasan yang lain menganggap bahwa gerhana bulan ini ada peristiwa mistik yang terjadi. Itu dibantah langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, ketika putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal di umur 16 bulan. Kemudian orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan bahwa terjadinya gerhana bulan ini dikarenakan meninggalnya putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegaskan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan dua tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan karena matinya atau lahirnya seseorang. Wa idza ra'aitum dzalik, dan apabila engkau telah melihat itu, dan apabila kalian menyaksikan gerhana itu, maka Nabi memerintahkan kepada kita, fakabbiru, maka bertakbirlah, fada'ullah, banyaklah berdoa memohon kepada Allah, wasallu, kemudian laksanakanlah salat sunat gerhana bulan, watasaddaqu, dan perbanyaklah bersedekah pada saat itu. Inilah bantahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa terjadinya gerhana bukan karena peristiwa-peristiwa mistik, tapi murni terjadi merupakan fenomena alam yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sering kita baca dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana bulan yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri. Sebagaimana Imam Ali mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Peristiwa gerhana bulan, matahari yang begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala putar dalam porosnya. Apalah susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kemudian memutar matahari itu, kemudian mencampakkan matahari itu ke bumi. Kemudian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang betul bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkannya. Mudah betul bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab dan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau sujud dan patuh kepada Allah.
orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibrah pelajaran pertama yang bisa kita ambil jamaah yang dirahmati Allah, mari momentum ini, kesempatan ini menjadi bahan introspeksi diri bagi kita. Kalau matahari saja bisa diputar Allah sedemikian kencangnya, kalau seandainya alam bulan dan sebagainya mudah saja bagi Allah untuk mengaturnya, apatah lagi hanya sekedar untuk memberikan hukuman dan azab kepada hamba-hambanya yang durhaka, hamba-hambanya yang tidak mau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mudahnya memutar matahari yang besar, kemudian melakukan gerhana bulan yang sedang terjadi pada saat ini, maka sebagai motivasi kepada kita juga, alangkah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah kehidupan kita, untuk merubah dan memutar kehidupan kita. Yang awalnya miskin, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau Allah kayakan. Yang pertamanya sakit, kalau Allah mau Allah cukup katakan kun fayakun, maka ia pun akan menjadi sehat. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu dan maha kuasa untuk melakukan segala-galanya, termasuk memberikan perubahan di dalam diri kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa hidup kita harus berputar. Ibrah selanjutnya adalah wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, bahwa kehidupan ini harus berputar, kehidupan ini harus berjalan sebagaimana matahari berputar pada porosnya, kemudian juga bumi dan bulan juga berputar pada rotasinya. Maka kita pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dinamis, untuk kreatif dan inovatif. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan hidup manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pengayom di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dinamisnya kita, bergeraknya kita, mengelola bumi yang Allah titipkan kepada manusia ini tetap harus berada pada porosnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Sejauh apapun kita bergerak, sejauh apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan demi perbaikan dan demi perbaikan. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah, ibrah berikutnya, mari kita menjadi seperti bulan yang bersinar terang, yang Allah jadikan bulan ini sebagai tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, yang fungsi daripada cahaya bulan itu tidak lain adalah untuk menerangi, bukan untuk menggelapkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu matahari bersinar dengan terang karena matahari terbakar. Dari terbakarnya matahari kemudian muncul cahaya yang memberikan keterangan dalam kehidupan kita. Ibrah berikutnya, ketika kita ingin bersinar, ketika kita ingin menjadi orang yang bisa menyinari dan menerangi orang lain, maka kita juga harus siap untuk terbakar. Artinya siap untuk terbakar adalah siap untuk bersakit. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan dunia ini sebagai sijen, sebagai penjara bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya sebagai penjara bagi orang-orang yang beriman. Banyak pantangan, larangan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang harus kita sabar dalam menata dan menitinya.
Jangan sampai ketidaksabaran kita untuk menahan diri tidak melakukan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyebabkan kita akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita, "Faman lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarruzullan ja'la tula hayatihi." Siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Perkataan Imam Syafi'i ini menjadi bekal bagi kita, bahwa kita siap untuk bersakit, kita siap untuk bersabar dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Tentunya yang kita harapkan satu saat Allah akan memberikan keridhaan kepada kita, dan keridhaan Allah itu adalah surganya nanti ketika di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pelaksanaan sholat gerhana bulan ini adalah dalam rangka kita mengakui kebesaran Allah, mengakui bahwa hebatnya Allah mengatur alam semesta ini. Maka yang kita lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pada saat gerhana, kata Nabi, adalah berbanyak doa kepada Allah. Yang kedua, besarkan Allah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang kedua, telah kita laksanakan sholat gerhana bulan. Dan yang terakhir, yang keempat, mari berbanyak sedekah. Yang mudah-mudahan sedekah, kata Nabi, tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur